Bikin video short itu super gampang, tinggal pakai AI, kasih perintah, tunggu beberapa menit, maka langsung jadi ratusan video. Bisa dimonetisasi, serta ditunjukkan bukti penghasilan. Itu kata-kata dari tutor YouTube ya. Terbukti banyak sekali orang di luar sana yang nontonin model tutor seperti ini. Pertanyaannya, memangnya benar? Teknologi AI itu sebuah keniscayaan ya bagi teman-teman yang menolak tentang perkembangan teknologi, pasti juga akan tertinggal. YouTube sendiri pada tahun kemarin juga sudah mengumumkan tentang akan adanya teknologi AI yang bisa mengenerate background video. Nah, ini nanti akan bisa kita aplikasikan pada YouTube Short ya. Nah, ini hal yang menjadi penting. Banyak orang yang lupa bahwa teknologi AI itu paling tepat kalau dijadikan sebuah tools ya. Biasanya kan disebut tools AI begitu ya. Atau dengan kata lain, kita jadikan sebuah alat, bukan dijadikan sebuah penggampangan ataupun membuat segala sesuatu yang instan. Misalkan ada yang bilang seperti ini, generate saja pakai AI, cepat, mudah, lalu bikinnya pun juga gampang. Nah, di sini nanti yang akan timbul masalah, kita sebagai kreator itu akan merasa rugi besar ya. Nah, mengapa demikian? Pertama, kita sebagai kreator akan tumpul skill kita dalam membuat konten. Mengapa bisa demikian? Ya seperti itu tadi ya. Kalau semua kita membuat konten itu secara instan, kita memanfaatkan teknologi AI ini bukan sebagai alat, tapi melainkan pasrah bangkok. Yang penting membuat teknologi AI ini mudah, cepat, dan bisa menjadi banyak dalam waktu yang singkat, begitu ya. Nah, itu akan membuat kemampuan kita dalam membuat konten itu otomatis menjadi tumpul ya. Dengan mengandalkan enter prompt, parahnya lagi kita bangga dengan hasil tersebut seakan-akan itu adalah hasil dari karya kita. Oke, kita bikin contoh supaya lebih mudah ya. Pekerjaan pertama seorang kreator yaitu mencari ide konten. Nah, untuk mencari ide konten ini yang paling tepat adalah kita bisa melakukan sebuah riset. Apakah bisa dilakukan dengan AI? Jawabannya tentu bisa, tapi apakah cukup dengan hanya teknologi AI? Tentu jawabannya tidak ya. Perlu campur tangan manusia untuk membuat ataupun memberikan perintah terhadap teknologi AI tersebut. Nah, maksudnya bagaimana? Cara kerja AI itu kan berdasarkan perintah dari tangan-tangan manusia ya. Kalau seumpama perintahnya itu tidak benar, maka hasilnya pun akan ngaco. Nah, kalau hasilnya ngaco lalu kita buat dasar untuk membuat konten, pasti sudah bisa tertebak ya larinya konten itu seperti apa. Berikan perintah sejelas-jelasnya dan sedetail-detailnya tentang apa yang sedang ingin kamu cari. Misalkan ya seperti itu tadi, mencari ide konten. Jadi teman-teman bisa memberikan perintah sedetail mungkin dan sespesifik mungkin sehingga hasil dari AI itu akan menjurus dan bisa kita pakai untuk membuat konten yang benar-benar bagus ya. AI tidak akan berhasil jika kita sebagai kreator tidak memahami channel kita sendiri. Jadi faktor manusianya ataupun faktor kreatornya tetap menjadi penentu ya untuk bisa memanfaatkan teknologi AI ini. Nah, ini masih tentang bagaimana cara mencari ide konten. Belum lagi tentang kalau seumpama kita ngomongin lebih luas ataupun lebih jauh tentang kontennya ya. Lalu jika ada yang bertanya, apakah sebaiknya menggunakan teknologi AI ini perlu dihindari? Jawabannya adalah tentu tidak. Dengan syarat seperti apa? Ya yang seperti saya sampaikan di awal tadi ya. Gunakan teknologi AI ini sebagai tools ataupun sebagai alat, bukan sebagai penggampangan atau membuat segala sesuatu yang instan. Kalau kita sebagai kreator mau belajar tentang YouTube dan kita sudah memahami seluk-beluk YouTube, ditambah lagi kita bisa memanfaatin teknologi AI, maka hasilnya akan lebih maksimal. Bikin deskripsi, mencari ide konten, bikin thumbnail, bikin konten, mencari SEO, itu semua bisa kita lakukan dengan menggunakan teknologi AI. Jadi kita tidak manfaatin AI pasrah bangkok, yang penting membuat konten secara instan ataupun secara penggampangan begitu ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita manfaatkan teknologi AI ini menjadi sebuah tools ataupun alat. Oke, kita lanjut ke problem berikutnya. Jika kita sudah terbiasa menggunakan AI sebagai penggampangan untuk membuat video, itu biasanya akan terindikasi kita melakukan ataupun memaksakan mengupload video itu secara brutal ya. Misalkan sehari mengupload 10 video, 20 video, bahkan 50 video ataupun 100 video dengan tujuan supaya channel kita cepat ramai. Nah, hal ini tidak menjamin ya. Kalau seumpama videomu bagus ataupun menarik, kalau kita upload seminggu 2-3 kali pun tidak ada masalah sebetulnya.
Apalagi kalau kita melakukan upload secara brutal, belum lagi resiko terkena pelanggaran spam. Nah, mengapa hal ini tidak bisa menjamin untuk bisa membuat channel kita semakin bisa cepat ramai begitu ya? Ya karena seperti yang dijelaskan di awal tadi, untuk orang-orang yang melihat tutorial tentang membuat konten secara instan ataupun secara penggampangan ini kan cukup banyak peminatnya. Nah, ini akan membuat resiko kesamaan konten dari kreator satu dengan kreator yang lain itu cukup besar ya, karena ya cara membuatnya relatif cukup sama, yaitu memanfaatkan teknologi AI. Makanya meskipun kita menggunakan teknologi AI, sebisa mungkin saat kita menggunakan atau membuat konten itu memiliki perbedaan atau memiliki nilai beda terhadap konten-konten yang lain. Nah, kita masuk ke problem selanjutnya, yaitu masalah monetisasi. Sudah setengah jalan membuat konten short, lalu bingung ataupun gelisah, kira-kira konten saya ataupun channel saya bisa dimonetisasi apa tidak ya? Nah, jika memang benar-benar teman-teman ingin channelnya dimonetisasi, ya teman-teman harus pelajari dulu aturan tentang monetisasi ya. Kan YouTube sendiri juga sudah banyak sekali ataupun ada artikel yang bisa kita baca ataupun kita pelajari tentang aturan monetisasi. Rambu-rambu apa yang harus kita taati dan lain sebagainya. Pakai AI atau tidak itu bukan masalah bagi monetisasi ya. Yang terpenting adalah ada effort atau upaya yang jelas dari kreatornya. Ada originalitas dari konten yang kita buat. Tidak nyalain aturan ataupun tidak nyepam. Nah, seharusnya konten kita itu bisa aman ya. Selanjutnya tinggal fokus bikin konten semenarik mungkin supaya bisa mendapatkan penonton yang loyal ataupun penonton yang tetap. Pelajari, berlatih, testing, evaluasi, dan perbaiki. Kalian bisa lakukan hal itu terus-menerus berulang-ulang sampai kalian paham tentang detail ilmunya. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pada video kali ini tentang penggunaan teknologi AI terhadap video short. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.